Halo pendengar, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, kita masih melanjutkan video yang kemarin. Yang kemarin itu udah nge-review smartwatch dari XOP yang harganya 200 ribuan. Dan ada produk satu yang bagus, yaitu yang si ZK77J ini. Dia walaupun harganya 200 ribuan, dia punya layar 2 inch, terus juga UI-nya bagus, dialnya udah menyapu, dan bentuknya yang slim. Dan semoga di 3 produk ini yang bakal gue review, juga ada produk satu yang bagus, supaya nanti bisa gue jadiin rekomendasi. Oke, yang ini gue pajang aja di sini, supaya teman-teman ingat produknya, yang ini. Oke, langsung aja kita bumper dulu. Ya, 3 produk ini harganya udah naik range harganya mulai di 300 ribuan, dari yang harganya ada yang 349 sampai yang paling tertinggi itu 399, hampir itu 400 ribu. Tapi mungkin nanti harganya bisa turun lagi, tinggal ditunggu aja untuk update harganya. Nah, 3 produk yang kali ini gue review range harganya udah naik mulai dari 300 ribuan. Si HT17 ini harganya ada di sekitaran 349 ribu. Terus yang putih ini CF11 ini harganya 389, dan yang bentuknya kotak hitam ini harganya sekitaran hampir nyentuh 400 ribu alias 399. Kodenya adalah LC16. Langsung aja kita bongkar ketiganya pakai kamera di atas. Siu! Oke, ini dia buat produknya. Dan buat packagingnya ada yang warna putih polos, warna hitam polos, dan yang si HT17 ini dia lumayan ada sedikit variasi gambarnya atau gambar siluet si jamnya. Dan gue mau buka dari yang harganya paling rendah dulu, si HT17. Yang lain gue pinggirin dulu. Nah, dia buat packagingnya sebenarnya kayak masih polos aja gitu. Di sini ada logo SOP, terus di sini ada gambar logo smartwatch. Dia bisa Bluetooth phone call, tulisan smartwatch. Bentuk jamnya kayak gini. Di bagian sampingnya ada tulisan smartwatch kayak gini, biasa aja polos, dan di belakangnya ada aplikasinya. Kalau nggak salah nih Fit Cloud Pro deh, cuman ntar kita coba aja. Dan warnanya sini warna hitam ya, dia nggak ada pilihan warna lain, cuman satu doang. Wow, kayak gini untuk isinya. Dan ini, wow, ini menurut gua lebih keren ketimbang si C25 kalau dilihat dari bentuk smartwatch-nya aja gitu. Kalau misalnya kita lihat isi dalamnya, di sini kita ya biasa pastilah bakal dapat kabel charger dan juga buku manual booknya. Ini buku manual booknya kayak gini aja. Nah, dia bisa di Android ataupun di iOS dengan aplikasinya namanya Fit Cloud Pro. Nah, gua sedikit fun fact aja buat kabel-kabelnya ini sebenarnya mempengaruhi ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai kabel smartwatch lain, itu kemungkinan ada yang nggak bisa dipakai gitu, karena dia kan di sini ada pin magnetiknya nih. Nah, ini tuh kadang kalau misalkan kalian pakai kabel yang lain, dia nggak bakal ngecas walaupun di smartwatch itu udah nempel kayak gini loh. Udah nempel kayak gini, karena di bagian kuningannya ini kadang-kadang setiap smartwatch itu beda-beda. Ada yang positifnya di sini dan juga ada yang groundnya di sebelah sini. Jadi walaupun ini tetap kelihatan nempel kayak gini, tapi kadang itu nggak bisa ngecas. Bukan kabelnya yang rusak, bukan smartwatch yang rusak, tapi karena perbedaan si magnetic chargingnya ini. Karena kalau misalnya kita balik kayak gini, dia tuh nggak bakal nempel, dia bakal ngelawan buat arus magnetnya. Tuh, dia nggak bakal ngeklop gitu ya. Terus buat smartwatchnya kayak gini aja. Nah, ini buat smartwatchnya, dia warnanya hitam dengan perpaduan warna orange, dan menurut gue ini lebih keren ketimbang si smartwatch C25 karena buat warna hitamnya ini di bagian bezel-bezelnya lumayan cukup pekat, dan warna tulisannya yang orange ini tuh dia warnanya juga cukup saturasi banget, jadi kesannya kayak lebih dark aja gitu kelihatannya. Buat build quality-nya, dia di bagian buat frame-nya dia ini menggunakan metal ya atau besi, tapi kalau misalkan buat bagian frame atas dan juga buat back covernya dia menggunakan plastik. Terus di sini ada 2 tombol, yang di atas ini tombolnya dibuat variasi warna oranye yang gunanya buat on off, sedangkan buat yang di bawahnya ini biasanya buat masuk ke mode olahraga. Tapi keren sih, serius nggak bohong, bentukannya tuh manly banget dan sporty banget. Untuk bagian belakangnya kayak gini biasa, nggak ada apa-apa. Oh, ini yang lebih kerennya di smartwatch si HT17 ini, dia punya LED flash di bagian sampingnya. Dan ntar kita coba aja kayak gimana. Terus kalau misalkan buat strapnya, ini strapnya lumayan cukup tebal, dan strapnya ini dia menggunakan quick release yang ukuran diameternya itu ada di 22 mm. Jadi gampang buat dicari penggantinya. Ya tinggal kalian buka kayak gini aja sih untuk strapnya. Nah, tuh kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan buat bobotnya sendiri kita tes. Nah, bobotnya ada di 61 gram. Jadi nggak begitu berat-berat banget. Cocok lah, enak buat dipakai di tangan. Terus kalau misalnya buat diameternya sendiri, ini
Dia diameternya ada di 45,6 mm. Terus buat ketebalannya itu ada di 14,6 mm. Ya cukup bulky tapi masih aman, masih bisa ditoleransi. Sedangkan kalau misalnya buat spesifikasinya, dia menggunakan layar berukuran 1,39 inch yang sayangnya belum IPS ataupun AMOLED, masih menggunakan TFT aja. Resolusinya ada di 360 x 360 pixel. Bluetoothnya menggunakan Bluetooth versi 5. Terus juga ada waterproofnya yang sayangnya masih menggunakan IP67, belum IP68. Jadi hanya sebatas buat cipratan-cipratan air aja. Dan buat aplikasinya dia menggunakan FitCloud Pro. Ya pasti kalian udah nggak familiar lagi dengan aplikasi yang namanya FitCloud Pro. Nah oke, langsung aja kita nyalain. Wah nyala. Wah ada LED-nya tadi, nyala lampu di sampingnya. Keren ya. Nah buat bootnya gitu, halo, dan ini untuk tampilan awalnya. Buat koneksinya gampang banget, kalian tinggal install aja di HP kalian, di Android maupun di iOS. Nah, gue di sini gue contohin pakai iOS. Terus kita buka FitCloud Pro-nya, kita masuk ke searching dan kita search now untuk Bluetooth-nya. Nah, nanti dia bakal muncul nama device-nya, si HT17 ini. Kita klik, udah deh, kita tinggal pair aja, kita tungguin di SmartWatch-nya muncul. Nah, kayak gini, langsung kita okein dan kita pair. Nah, semudah itu buat koneksiin ke smartwatch-nya. Ini buat first impression gua ketika ngelihat watchface-nya, ini keren ya. Di bagian gear-gearnya ini dia beranimasi gitu, ada animasinya. Terus kalau misalnya kita ganti, ini kita tinggal scroll aja, ternyata dia buat crown-nya ini udah digital crown, jadi bisa buat ganti-ganti watchface. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini buat subdialnya dia juga bergerak ya, ada animasi-animasinya gitu. Yang sebenarnya ya nggak ada fungsinya gitu, cuman buat variasi aja. Terus, nah di sini kayak gear-gearnya ini juga dia gerak. Tapi buat bagian dialnya dia masih belum menyapu ya, masih patah-patah gini gerakannya. Terus kalau misalnya kita ganti lagi, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 watchface yang sudah terinstall. Dan buat warnanya, ini walaupun masih TFT, menurut gua buat warnanya udah enak banget. Buat layarnya itu dia nggak kelihatan wash outnya gitu. Jadi ini benar-benar warnanya pekat banget. Dan bisa dibilang sih ini kayak kelas-kelas IPS ya, layar-layar IPS kayak gini warnanya. Gua mau coba fitting di tangan gua. Buat ukuran tangan gue itu ukurannya di 15 sampai 16. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja kalau misalkan cocok atau enggaknya. Nah, kayak gini untuk tampilannya ketika gue pakai. Dan menurut gue sih dengan ukuran tangan gue yang 15-16 ini cocok banget, nggak kelihatan kegedean sama sekali. Jadi kayak ya udah pas aja gitu. Terus kalau misalnya buat navigasinya, scroll ke bawah buat lihat control center, swipe up buat ngeliat notifikasi, swipe ke samping buat masuk ke menu, swipe ke samping kiri buat lihat aktivitas, terus juga ada widget. Nah, widgetnya ini ada heart rate, sleep monitoring, weather, cuaca, yang menurut gua. Nah, warnanya ini sumpah keren banget. Dia itu itemnya pekat ya. Terus kita masih bisa tambahin lagi gadget yang ada. Di sini ada musik dan juga ada mode olahraga. Nah, buat mode olahraga sendiri, kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman ada 8 mode olahraga yang disediakan di HT17. Tapi enaknya dia udah bisa dibawa berenang karena ada mode olahraganya. Ya, sebenarnya jangan sih ya, karena yang tadi udah gue bacain spesifikasi di depan, dia buat waterproofnya itu cuman IP67. Yang fungsinya itu buat menahan cipratan-cipratan air aja. Terus kalau misalkan kita lihat di sini buat mode runningnya. Nah, di sini data yang ditampilkan itu ada BPM, langkah, terus durasi olahraga, ada jam. Kalau kita swipe lagi di sini ada kalori, jarak, dan juga jumlah langkah. Dia belum ada fitur untuk melacak pace-nya. Nah, buat menu-menunya kayak gini, kita bisa gunakan digital crown-nya buat geser-geser menu ya. Di sini ada telepon, kontak, history panggilan, terus ada ini konsol AI Voice ya. AI Voice, terus juga ada aktivitas, workout. Yang ini workout record, terus juga ada heart rate, sleep monitoring. Ini blood pressure, SpO2, notifikasi, cuaca, female health, terus juga ada musik, breathing exercise, stopwatch, countdown, alarm. Terus ada QR collection yang fungsinya buat masukin QR kayak Alipay, terus ada PayPal juga buat pembayaran. Jadi nanti bakal ada barcode-nya ketika kalian udah input di smartwatch-nya gitu. Terus juga ada bisnis kontak, isinya ada Facebook, WhatsApp, Twitter. Kayaknya sih ini bentuknya berupa barcode ya. Kalender, kalkulator. Ini buat Find My Phone, kalender, terus juga tadi ini ada kamera dan di sini ada fitur untuk navigasi kompas. Nah,
kayak gini buat kompasnya. Nah, kalau misalnya kompas kayaknya gue harus samain di smartphone, karena di smartphone itu juga ada fitur kompasnya. Jadi apakah dia sama atau enggak? Nah, tuh kan karena buat angkanya juga beda ya. Kayaknya sih nggak terlalu terukur gitu. Coba kita di datar. Nah, selisih jauh angkanya. Di smartwatch itu 144 derajat. Kalau misalkan di sini tuh arahnya ke tenggara, tapi kalau misalkan di HP arahnya masih ke timur. Tuh masih ada selisihnya gitulah. Jadi mungkin hanya sebatas fitur tambahan aja supaya jadi pelengkap. Terus kalau misalkan kita lihat di sini buat menu settingannya ada menu style. Kita dikasih 4 style ya. Style keempat dia bentuknya buletan kayak gini. Kita bisa scroll melalui digital crown-nya. Dan buat vibration-nya ini menurut gua enak banget, nggak terlalu cempreng, nggak ngeganggu di sekitar kalian. Karena kalau misalkan kayak punya Xiaomi kan speakernya agak sedikit cempreng. Nah, kalau ini masih tergolong cukup enak lah. Coba kita masuk ke display. Di sini ada watch face switch, brightness, screen time, rest to wake up yang bisa kita atur. Terus ada baterai. Nah, di dalam baterainya ini kita juga udah disediakan power saving mode, yang dimana kalau misalkan kalian lagi berpergian jauh, nggak perlu worry buat baterainya, yang berkapasitas 350 mAh. Terus kita back, di sini ada vibration and ring. Nah, ini vibration juga bisa kita atur. Kalau misalkan kurang kuat, pakai yang strong. Dan menurut gua ini soft juga udah enak banget. Terus ada language, QR code, password, dan juga sistem buat ngereset ataupun buat matiin. Kayak gitu. Kalau buat UI-nya sih menurut gue ini udah oke banget. Gue suka sama UI-nya. Dan juga tampilannya yang pasti ya. Dia itu warnanya bener-bener pop out banget, saturasi banget. Warna hitamnya nggak terlalu kelihatan abu-abu. Ya pokoknya enak lah, walaupun layarnya itu masih TFT. Kayaknya sih ini bukan TFT sih. Kayaknya ini termasuk ke IPS. Nah, sebelum gue ganti ke smartwatch lain, gue juga bakal bahas fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Nah, kalau misalnya kita konekin ke smartwatch HT17, di sini kita tadi bisa input buat pembayarannya. Ada QQ, WeChat, Alipay, dan juga PayPal. Yang dimana buat inputnya itu pasti menggunakan barcode di sini. Terus juga ada di sini buat bisnis cardnya. Ada WeChat, QQ, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, dan juga Skype. Sama ya, dia pasti menggunakan barcode juga. Terus juga ada push notifikasi. Kita di sini bisa push semua notifikasi yang tersedia di HP kita. Ada alarm, sanitary reminder, drink water, watch face, sport pass, yang sebenarnya ini masih bisa di-upload lagi. Dia itu bentuknya kayak watch face, yang dimana kita harus cari dulu nih mode olahraga yang pengen kita masukin ke smartwatch. Habis itu kita klik dan kita push the sport. Jadi kita upload ke smartwatch-nya gitu. Dan buat pilihan watch face-nya dia di sini udah cukup beragam, banyak banget. Kalian tinggal pilih-pilih aja di sini. Nah, menurut gue sih watch face di Fit Cloud Pro dan di David itu udah banyak banget. Kalian tinggal cari-cari aja. Walaupun bisa dibilang sih buat watch face-nya ya biasa-biasa aja, tapi udah keren ya. Kayak ini juga keren, cuman nggak usah di play karena nanti kelamaan videonya. Terus juga ada with the report, rest to wake up, elevate heart rate measurement, ada automatic health monitoring, kita bisa pantau secara terus-menerus, find the smartwatch, terus juga ada pilihan preferensi tangan kalian mau pakai tangan kanan atau tangan kiri, favorite kontak, set to take a photo, jadi kita tinggal seki aja tangan kita buat capture-nya. Nah, kayak gitu. Oke, tapi sayangnya buat fitur foto ini kita nggak bisa pakai aplikasi bawaan HP, jadi harus menggunakan aplikasi di Fit Cloud Pro-nya. Oke, kita langsung masuk ke smartwatch berikutnya. Oke, next kita lanjut ke yang si CF11. Dia boxnya putih gini aja, nggak ada embel-embel apa, kayak box masih raw banget. Cuman ada tulisan di sini smartwatch, terus di sini ada tambahan logo XOP. Warnanya dia warna hitam, bagian samping-sampingnya polos dan di bagian belakangnya juga polos gini aja. Oke, langsung aja kita buka. Nah, kayak gini buat smartwatch-nya ya. Di sini ada stikernya, nanti kita kelet. Nah, kita lihat dulu buat isi kelengkapannya. Seperti biasa, cuman dikasih manual book, yang ini manual booknya lumayan cukup proper ya, karena dia dikasih panduan buat konekin ke aplikasinya, dan ada user manualnya tersendiri yang bentuknya lumayan cukup banyak kalau misalnya kalian mau tutorial dulu gitu. Terus di sini buat kabel chargernya, ini juga kabel chargernya beda sama yang tadi HT17 ini. Dia di sini semacam ada emboss logo petirnya gitu, dan buat magnetic chargingnya dia kayak gini nih. Lumayan cukup spesifik untuk kabel datanya. Nah, lanjut kita ke si smartwatch-nya. Kita lihat dulu di sini. Nah,
Buat build quality-nya bisa dibilang ini sama-sama bentuknya sport juga kayak si HT17 ini. Dan buat dimensinya ya beda-beda tipis lah. Paling cuman beda di variasinya aja. Kalau misalkan yang CF11 ini dia warnanya merah-merah gini, sedangkan kalau misalnya HT17 dia warnanya orange hitam. Buat bagian atasnya, sampingnya ini dia bener-bener full plastik semuanya. Nggak ada frame-frame metalnya sama sekali. Buat baut-bautnya, baut yang di samping sini dia baut palsu. Sedangkan buat baut yang di atas dan di bawah dia bautnya kayak sih baut asli, tapi ini semacam buat hiasan aja, bukan buat copot si strapnya. Di bagian belakangnya kayak gini, ada sensor head rate-nya, terus juga ada 2 pin magnetic charging. Buat strapnya bisa dibilang cukup lemas ketimbang si HT17 dan sama-sama menggunakan quick release yang ukurannya bisa dibilang sih ini kalau nggak salah 22 mm ya. Soalnya dia semacam ada tambahan ininya nih, sini nih semacam kayak ada potongannya gitu. Oke, kalau misalkan buat ditimbang, buat bobotnya, si CF17 ini dia bobotnya itu ada di 57. Jadi lebih ringan sedikit dibanding si HT17. Dan kalau misalnya buat dimensinya, nah kalau misalnya ini kan dia aksennya semacam ada gerigi-geriginya gitu, jadi kita ngukurnya dari tengah aja gitu. Di sini buat diameternya itu ada di 48,6 mm, sedangkan kalau misalnya buat ketebalannya itu lumayan cukup tipis, ada di 14 mm. Nggak sih, nggak tipis, masuk yang tebal juga, tapi masih tergolong enak untuk dipakai. Oke, langsung aja kita start, kita boot. Tadi udah ada geternya, oh dia nggak ada bootingnya, nggak ada logo-logo bootingnya sama sekali, jadi langsung masuk ke menunya. Nah ini juga buat dialnya dia udah nyapu ya, kalian bisa lihat di sini, tuh udah ada sedikit nyapu. Terus kalau misalkan buat watch face-nya kita disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 watch face yang sudah diinstal secara default. Aku mau coba yang ini kali. Nah ini lumayan cukup keren ya, semacam kayak jam-jamnya si Amazfit. Buat crown-nya dia belum bisa buat ganti-ganti watch face atau belum digital crown, jadi cuman bisa buat tombol aja fungsinya. Yang atas ini buat home button dan yang bawah ini buat masuk ke mode olahraga. Kalau buat spesifikasinya dia menggunakan layar TFT sama kayak HT17. Ukurannya itu ada di 1,39 inch, terus resolusinya ada di 360 x 360 pixel, menggunakan Bluetooth versi 5, dan buat sertifikasi waterproofnya dia masih IP67, belum IP68. Terus buat aplikasinya dia menggunakan dari David. Oke, langsung aja kita koneksikan dulu ke smartphone. Di sini kita add device sampai muncul si CF11 ini. Nah, di sini udah muncul ya yang atas CF11, langsung aja kita pairing dan udah terkonek. Kalau misalkan buat settingannya di aplikasinya ini menurut gua cukup simple banget, nggak kayak aplikasi yang dari FitCloud Pro. Dia di sini bisa buat aktifin notifikasi, find device, terus juga ada alarm, shutter, e-card, favorite kontak, dan juga kalau di other-nya ini kita bisa atur buat semacam kayak format waktu, format tanggal, terus ada bahasa, auto lock yang bisa kita setting sampai di 30 detik. Ada daily quotes, quick view, scene mode ya, kalau misalkan kalian lagi nggak mau diganggu, di sini ada don't disturb, power saving, terus juga ada cuaca, healthy monitoring yang fungsinya itu buat reminder aja. Jadi kita bisa nyalain di sini semuanya nih. Kalau misalkan kayak BPM, terus juga ada notifikasi buat kita cuci tangan, itu ada di aplikasinya. Dan tentunya buat si CF11 ini dia juga belum ada GPS-nya. Jadi kalau misalnya mau tracking olahraga itu masih harus membawa si smartphone kita. Di sini buat tampilan healthy monitoringnya ya cukup simpel aja ya. Ada activity, sleep monitoring, heart rate, blood pressure, blood oxygen. Terus juga ada siklus menstruasi kewanitaan, berat tubuh kita, dan juga intake reminder. Oke, gitu aja. Dan belum bisa connect ke Strava alias ya udah cuman di sini aja di Davidnya. Gue mau fitting dulu di tangan. Sekali lagi gue ingetin ini tangan gue itu ukurannya di 15 sampai 16. Jadi kalian bisa sesuaiin ukuran tangan kalian apakah ketika dipakai di tangan kalian itu pas atau kegedean atau kekecilan, disesuaikan aja, oke? Nah, kayak gini kalau misalkan gue pakai di tangan gue. Dan ini buat warnanya juga sebenarnya tergolong cukup saturasi warnanya, jadi nggak terlalu wash out banget. Hitamnya juga lumayan cukup pekat, merahnya pekat, putihnya juga enak dilihat. Dan kalau misalnya buat navigasinya sendiri, kalau ke bawah ini buat ngelihat ke control center, ini control center mirip kayak si C25. Terus kalau misalnya kita swipe up ke atas buat
notifikasi, ke samping buat masuk ke recent app dan juga ke menu. Nah, di sini buat menunya itu ada activity, phone call, heart rate, sleep monitoring, blood pressure, saturasi oksigen, exercise record, terus juga ada cuaca, notifikasi, shutter kamera, musik, iVoice, timer, alarm, stopwatch, range periodic, flashlight, kalkulator, dan ada di settingan. Buat settingannya ini displaynya kita nggak bisa atur AOD karena ini layarnya belum AMOLED, cuman bisa buat ganti-ganti menunya aja. Terus udah ada quick view atau rest to wake up. Terus di sini terakhir juga ada quick view. Brightness-nya kalau misalnya kita mentokin, ya kalau misalnya di gua sih warna hitamnya, layar hitamnya itu masih kelihatan abu-abu, tapi kalau misalnya di kamera itu agak sedikit pekat warnanya. Tapi masih enak untuk dilihat sehari-hari. Terus pastinya udah ada Do Not Disturb, audio Bluetooth, low power mode, terus juga ada phone call dan sistem-sistem lainnya buat reboot atau buat reset. Nah, gue belum coba tadi si HT17 buat WhatsApp call, termasuk si CF11 ini, nanti gue coba. Terus kalau misalnya buat widget-widgetnya, ini ya widget-widget ala-ala David. Dia di sini ada sleep monitoring, terus ada heart rate. Kalau buat heart rate-nya sendiri, ya tergolong nggak bisa dibilang yang cepet-cepet banget. Nah, ini baru keluar untuk angka BPM-nya, tapi untuk maksimal dan juga minimalnya itu belum keluar. Kita geser, di sini ada blood pressure, terus juga ada SpO2, cuaca. Nah, ini tampilannya menurut gua cukup lumayan berbeda ya dengan smartwatch lain yang menggunakan David. Terus di sini juga ada phone call dan kita masih bisa tambahin untuk widget-widget lainnya ya, kayak misalkan alarm, terus ada timer, stopwatch, musik, exercise, shutter kamera, dan juga notifikasi kayak gini. Nah, kayak gitu. Cukup oke untuk smartwatch-nya, dan ini benar-benar manly banget, sport banget. Di harga 300 ribuan menurut gue ini udah oke. Nah, selanjutnya gue mau coba buat fitur Bluetooth phone call-nya. Gue di sini pakai iOS karena nggak ada Android, jadi gue pakai iOS aja. Dan kalian kalau misalnya nanya bisa di Android atau enggak, ya gue belum tahu karena di sini gue mau pakai iOS. Nah, di sini bisa ya untuk panggilannya. Dan coba kalau misalkan ngomong suaranya. Kira-kira kayak gitu buat suara si speaker di CF11 ini. Oh ya, buat mode olahraganya sendiri, ini kita lihat di exercise. Nah, dia di sini ada walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, swimming, climbing, tenis, rugby, terus juga ada golf, yoga, fitness, dancing, baseball, ya banyak lah. Kita masih bisa more lagi di sini, kita tambahin. Nah, di sini ada mode-mode olahraga populer, ada mode olahraga air, terus juga ada outdoor aktivitas, training, dance, combat sport, ball sport, winter sport, ya banyak lah. Kalau di other sportnya ini semacam kayak ada atletik dan juga auto racing. Udah lumayan cukup lengkap, tapi sayangnya belum ada GPS-nya. Jadi harus membawa smartphone-nya. Ini data yang ditampilkan di sini, ada total step, ada average, kalori, jumlah langkah, dan juga ada heart rate zonanya. Udah gitu aja yang bisa ditampilkan. Dan ketika di mode olahraga ini kita nggak bisa buat ganti-ganti lagu kalau misalkan kalian pairing ke TWS di smartphone kalian. Jadi harus diganti-ganti lagunya menggunakan HP kalian gitu. Jadi cuman bisa di satu mode aja. Lanjut kita ke smartwatch yang terakhir. Di sini ada smartwatch yang harganya bisa dibilang sih yang paling mahal di video ini, karena ini hampir menyentuh 400 ribuan, yaitu adalah CF16. Dengan boxnya dia warna hitam gini aja, seperti ini polosan, cuman bedanya ini warna hitam dan kotaknya agak sedikit kecil, tapi dia di sini agak sedikit bulky gitu ya. Tulisan smartwatch ada logo Shopee, di sampingnya di sini ada smartwatch high quality sport smartwatch. Di belakangnya polos gini aja, dan kita buka. Wow, gede banget, asli nggak bohong. Ini, wow, dia buat bagian bodinya ini bener-bener gede banget. Mirip-mirip kayak jam-jam G-Shock gitu ya, gede banget jamnya. Ntar kita pinggirin dulu. Kita lihat di sini kelengkapannya. Pertama kita dapat pastinya kabel charger, dan ini kabel chargernya juga beda ya, nggak sama kayak yang si CF11 dan juga si HT17 ini, dan lumayan cukup panjang kabelnya. Bisa dibilang sih ini kabelnya panjangnya 1 meter. Terus di sini kita mendapatkan manual book dan juga dikasih semacam kayak screen protector gitu. Jadi lumayan buat ngelindungin layar di smartwatch-nya. Nah, ini buat manual booknya, ada bahasa Cina dan bahasa Inggris di dalamnya. Oke, gitu aja
Nah, gue penasaran banget sama smartwatch-nya, ini bener-bener bulky banget. Ya mungkin kalau misalnya di tangan gue yang ukuran 15-16 ini kurang cocok, karena bener-bener bulky banget dia smartwatch-nya. Tuh, nih kita bandingin sama si CF11. Bener-bener jauh banget ukuran dimensi frame-nya. Nih di sini masih ada stikernya, kita kelet dulu. Oh, udah nyala ternyata. Nah, kayak gini buat tampilannya. Ini jamnya udah nyala. Nah, dia buat dialnya ini juga udah menyapu. Terus di samping-sampingnya ini, di bezelnya ini dia ada semacam tulisan-tulisan kayak kode negara gitu ya. Nah, gue penasaran banget buat ukuran dimensinya karena ini benar-benar gede banget. Kalau misalnya kita ukur di tengah-tengah sini, tuh, wow. Ini kayaknya jadi jam yang paling gede di review di channel Mi Times. Dia buat diameternya itu ada di 55,3 mm. Cukup gede banget. Dan buat ketebalannya sendiri, ini juga cukup bulky banget. Ukurannya itu ada di 17 mm. Ya, buat kalian, kalau misalnya kalian mau beli si LC16 ini, coba diukur-ukur lagi tangannya apakah cocok atau enggak. Terus, kalau misalkan buat build quality-nya, ini lumayan oke, lumayan kokoh, walaupun dia sekelilingnya itu full menggunakan plastik. Mungkin di bagian belakangnya aja nih, semacam menggunakan besi ya, lempengan besi gini. Dan buat sensor oximetrinya atau buat sensor heart rate-nya, dia lumayan kecil. Di sini ada semacam tulisan gitulah, kalian bisa lihat sendiri kayak gini tulisannya. Dan ada 2 pin magnetic charging. Untuk tombol-tombolnya, dia di sini ada 4 tombol yang bisa kita operasikan. Di mana ini ada tombol buat masuk ke heart rate, terus juga yang bawah ini buat masuk ke mode olahraga, dan yang satu lagi di sini buat masuk ke menu. Yang atasnya di sini buat tombol home button gitu ya. Nah, ini tombol di samping dia berfungsi nggak? Coba kita coba. Oh, enggak. Cuman sebatas variasi aja ini tombolnya. Padahal gede banget ini tombol yang sebenarnya bisa difungsikan buat digital crown. Sebenarnya enak banget ini kalau digital crown-nya ada di sini nih. Terus buat strapnya, strapnya strap tanam ya. Jadi bukan yang menggunakan quick release dan harus dicopot di sini nih. Di bagian bautnya ini harus dilepas dulu. Cukup ribet buat nyari strap penggantinya. Coba gua mau pakai di tangan gua. Dan gue ingetin lagi, ukuran tangan gue ini 15-16. Strapnya juga ini tergolong cukup tebal, tapi dia bukan yang berbahan silikon, bahannya plastik biasa dan nggak ada lembut-lembutnya sama sekali. Nah, kayak gini. Ini gue pakai titik yang paling terakhir karena ya fitnya di situ gitu. Gede banget. Ya menurut gue nggak cocok sih kalau di tangan ukuran 15-16. Jadi mungkin ini buat orang-orang yang agak sedikit, maaf, oversize. Ini cocok pakai smartwatch si CF16 ini. Buat ukuran layarnya, dia itu ada di 1,32 inch yang masih menggunakan panel TFT. Terus buat resolusinya itu ada di 360 x 320 pixel. Baterainya berkapasitas 300 mAh. Terus buat Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth versi 5. Dan buat water resistennya dia sudah IP68. Jadi aman banget kalau misalkan kalian mau dipakai buat berenang, buat celup-celup, ini udah aman banget. Dan aplikasinya menggunakan David. Kalau kita lihat di sini, watch face yang disediakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 watch face yang disediakan oleh si LC16 ini. Dan ini warnanya, kalau misalnya gue lihat secara sekilas, warna hitamnya nggak terlalu pekat dengan kedua smartwatch ini. Tapi kalau misalkan kita masuk ke menu, nah ini ya buat menu-menunya lumayan cukup kecil karena layarnya ini cuman 1,32 inch. Jadi buat tangan kalian yang mungkin agak sedikit besar itu bisa jadi salah pencet sih. Gitu. Terus kalau misalnya buat dilihat bagian settingannya di displaynya, sini ada brightness, auto lock, watch face, terus juga ada menu view. Gue mau ganti, coba biar gampang pakai yang list aja. Nah, pakai yang list ini. Di sini ada aktivitas, phone call, heart rate, sleep monitoring, blood pressure, SpO2, exercise record, weather, notifikasi, shutter kamera, ya sama lah. Terus buat widget-widgetnya bisa dibilang sama banget, bahkan plak ketiplak. Dan kalau misalkan buat Bluetooth phone call, kita coba di sini. Di sini buat Bluetooth phone call-nya kayak gini ya. Jadi buat tampilannya juga sama aja. Dan kalau misalnya diangkat seperti ini. Itu kalau misalkan kita gedein volumenya nih, coba ngomong. Kira-kira kayak gitu. Lumayan cukup kenceng buat suaranya. Oke, kita tes di sini. Yang pertama buat heart rate ketiganya. Kita klik. Buat si HT17 dia tetap auto monitoring ya. Dan kalau misalnya lihat di sini angkanya ada perbedaan 89, 87, 86. Nah, ini keduanya hampir-hampir mirip. Udah muncul rata-rata maksimal minimalnya. Yang kedua ini belum.
nggak terlalu beda jauh lah. Dan kalau misalkan buat broadcasternya, kita tes ketiganya, 1, 2, 3. Di CF11 dan DLC16 udah keluar. Nah, di HT17 baru keluar, tapi masih mengkalkulasi, dia angkanya masih terus fluktuatif, berubah-ubah. Nah, di sini ada perbedaan ya, 131/472 dan yang satu lagi 119/79. Agak sedikit jauh selisihnya. Sedangkan kalau misalkan buat di HT17 juga jauh selisihnya. Jadi dari ketiga smartwatch ini nggak ada yang sama angkanya, beda-beda. Entah ya, ini pengaruh dari posisi juga, posisi tangan gua atau enggak. Tapi angkanya udah jelas beda. Dan yang terakhir di sini gua ngetes buat saturasi oksigen ya. Apakah angkanya itu berbeda juga atau enggak? Langsung aja kita coba 1, 2, 3. Nah, di HT17 sudah selesai dan kedua smartwatch ini masih mengkalkulasi buat di maksimal dan minimalnya. Di HT17 ini kadar oksigen gua itu 99%, sedangkan di keduanya ini dia berbeda, ada di 98%. Jadi ada perbedaan yang ya nggak bisa jadi patokan sih. Tetap patokannya itu adalah tim medis. Ini hanya sebagai untuk referensi aja. Oke, segitu aja review gua kali ini dari ketiga smartwatch punya XOP. Dan di video kali ini yang range harganya 300 ribuan, gue merekomendasikan si HT17. Kenapa? Karena dia buat bentuk stylenya ini warnanya bener-bener hitam banget dan enak aja gitu dilihat, perpaduan warna orange dan juga warna hitam. Terus layarnya yang tadi masih TFT tapi warnanya bener-bener pop out banget, saturasi banget, enak dipakai dan enak buat dilihat sehari-hari. Dan juga buat crownnya ini dia sudah menggunakan digital crown yang fungsinya untuk mempermudah kalian ketika pilih-pilih menu. Dan juga si HT17 ini menjadi referensi kalau misalkan kalian nggak bisa ngedapetin si C25. Sebenarnya sih C25 itu lumayan cukup oke juga, cukup affordable juga karena layarnya udah menggunakan AMOLED dan ada AOD-nya pastinya. Tapi di HT17 ini dia layar masih TFT, ya itu aja sih perbedaannya. Kalau misalkan soal GPS sama-sama belum ada keduanya. Dan kedua smartwatch lainnya ini juga sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Ini termasuk yang bagus keduanya, tapi di video ini gue prefer si HT17. Oke, segitu aja review gue mengenai 3 smartwatch ini. Jadi buat kalian yang pengen membeli ketiga produk ini atau si ZK77J ini yang kemarin udah gue rekomendasiin di harga 200 ribuan, langsung aja main ke tokonya XOP, baik di Tokopedia, Shopee maupun di Lazada. Atau klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Oke, gua Al. Ciao.